Selamat siang kawan-kawan dimanapun Anda berada. Salam bahagia bersama keluarga. Vlog memori hari ini masih berada di Taman Koni, Sumatera Selatan kawan-kawan. Taman Koni ini kebetulan pas tepatnya di pinggir jalan provinsi kawan-kawan. Jadi kita berhenti sebentar di sini, lihat kendaraan. Ya, penampakannya Taman Koni Sumatera Selatan. Ini jalan provinsi kawan-kawan. Burungnya juga banyak. Sambil kita nunggu sore, kita jalan-jalan di taman kawan-kawan. Kawan-kawan semua, terima kasih yang selalu mendukung dan memberikan support kepada channel Vlog Memori 97. Semoga kawan-kawan juga selalu keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya kawan-kawan. Dan hari ini adalah bulan Ramadan, hari ke-30 kawan-kawan. Insya Allah beberapa jam lagi maka bulan Ramadan selesai. Insya Allah kita dipertemukan lagi di Ramadan yang akan datang kawan-kawan. Ini adalah alam Sumatera kawan-kawan, khususnya di Sumatera Selatan ya. Ini alam Sumatera. Dan tepatnya saya sedang berada di Taman Koni. Ya, bersyukur bahwa pemerintah Sumatera Selatan ini zaman bupatinya yaitu Bapak Herman Deru yang telah memperhatikan juga kepada masyarakatnya, yaitu bersyukur bahwa kita diberikan juga ruang hijau, ruang teduh, tempat berolahraga, beraktivitas untuk olahraga masyarakat baik tua ataupun muda. Jadi memang sih seharusnya juga setiap pemerintahan itu memang harus menyediakan ruang-ruang hijau untuk masyarakatnya, untuk masyarakat. Keberadaban daripada sebuah wilayah atau kota tergantung daripada kearifan yaitu pemimpinnya. Untuk kawan-kawan. Suasananya agak sedikit mendung tapi emang panas. Aneh itu, mendung aturan dingin tapi panas karena kita ada di taman ini ya, jadi sejuk. Jadi cukup sejuk. Taman-tamannya, ujung daripada taman-taman. Ini waktu saya kecil itu adalah perumahan ya, memang udah agak tidak begitu baik-baik saja karena itu memang perumahan udah benar-benar udah sangat lama sekali dan menurut saya ingat waktu dulu waktu peresmian perumahan itu, kalau tidak salah ingat dulu ada artis dari ibu kota ya, kalau nggak salah Ahmad Albar dulu, ramai sekali dulu. Waktu saya kesini itu pun saya usia belum sekolah kawan-kawan, saya belum sekolah, tapi saya masih ingat. Penampakan yang gedung lapangan basket.
Wah, itu bapak tua udah nyopir bawa mobil sampai telepon lagi, begitu nabrak aja nyengir aja paling. Di jalan provinsi ini memang ini tidak dilalui kendaraan bis ya kawan-kawan, karena ada satu lagi. Jadi di kampung saya itu, kampung Rahayu namanya, itu diapit oleh dua jalan. Ya ini satu ini, yang satunya itu memang khusus untuk kendaraan penumpang yang bis ya. Itu memang ada dua jalur jalan provinsi, khususnya di tempat saya tinggal ini kawan-kawan. Jadi ini hanya masyarakat setempat dan ada juga mobil-mobil pribadi yang lewat. Tapi untuk bis itu nggak ada. Memang tidak diperbolehkan lewat di sini ya. Insya Allah besok kita juga akan ambil atau bikin vlog di terminal lama yang sekarang sudah tidak terpakai, karena pada umumnya Kota Martapura ini belum memiliki terminal yang pasti kawan-kawan. Terminalnya hanya kecil, hanya transit. Itu pun jarang dilalui. Kita jarang yang lewat. Tapi memang ada hanya nama aja. Di situ hanya untuk bayar TPR aja. Mungkin suatu ketika, suatu saat dengan perkembangan zaman dan pergerakan pemerintah daerah, mudah-mudahan ini nanti akan dibangun juga terminal khususnya di Sumatera Selatan ini, di Oku Timur, di Martapura, supaya Martapura ini juga punya terminal, khususnya terminal bis ya. Memang dulu ada terminal ya di sini, di Martapura itu ada terminal. Nah, di situ juga banyak bis-bis antar kota, antar provinsi, di situ juga ada. Tetapi namanya juga terminal lah. Tergantung kitanya bagaimana. Kadang-kadang di situ banyak juga terjadi satu kejahatan yang tidak kita inginkan, khususnya kejahatan yang menimpa kepada calon-calon pengguna bis atau penumpang ya, itu kawan-kawan. Dan itu kalau untuk terminal itu bukan hanya di Oku Timur aja, hampir di setiap wilayah terminal pasti terjadi hal-hal seperti itu. Nah, tetapi itu bukan menjadikan bahwa terminal itu tempat sarangnya orang yang tidak baik, itu tentu tidak, karena perbuatan yang tidak baik itu bisa juga dilakukan di luar daripada terminal, kawan-kawan, yang jelas. Nah, ini selain bis pribadi juga ada truk, tapi ini truk hanya sekedar truk tanah aja ya. Kebanyakan mobil-mobil pribadi. Roda 4, roda 2, kebanyakan yang lewat di jalan ini. Buat saya ini satu jalan 1000 kenangan, karena saya memang benar-benar dari kecil di sini, dan tidak jauh sebenarnya dari sini. Itu tempat saya mengikuti pendidikan sekolah dasar. Setelah kalau ada waktu nanti saya juga akan mampir di sekolahan saya waktu SD, tapi sekarang kan sudah menjadi sekolahan swasta ya. Kalau dulu negeri, sekarang menjadi sekolahan swasta. Nggak tahu kenapa jadi begitu sih ya, tidak masalah. Yang penting bagi saya kenangan itu tidak akan terlupakan di saat-saat SD ya. Saat SD banyak teman-teman main bersama, suka duka bersama, riang gembira, namanya juga anak-anak SD ya. Sangat suka sekali. Dan pendidikan yang paling saya suka, favorit itu pendidikan pelajaran, mata pelajaran favorit adalah dikte ya, karena waktu saya SD di situ ada mata pelajaran namanya dikte. Itu saya paling suka satu-satunya itu.
mata pelajaran dikte. Tapi mungkin sekarang juga masih ada di lain wilayah atau di mana tempat kawan-kawan tinggal, mungkin ada mata pelajaran dikte. Atau ada juga yang suka yaitu IPS, ilmu pengetahuan sosial. Saya suka juga. Ilmu pengetahuan alam saya juga suka juga. Saya kurang suka matematika, dari dulu saya kurang suka matematika. Tapi saya ngitung duit paling suka. Kita akan jalan. Ini rupanya di daerah Sumatera Selatan ini sudah diserang juga oleh pengusaha perumahan juga ini. Ini dengan angsuran 30 apa ini? Kasabela tanpa DP angsuran 35.000 per hari. Jadi bos, ini Sumatera Selatan. Tanah kami masih luas, kami tidak perlu bagi kami ya, kami tidak perlu perumahan gitu. Bagi warga sini kalau memang mampu adalah lapangan pekerjaan, jadi bukan perumahan tanpa DP. Buat saya tidak ada gunanya. Mungkin buat yang lain itu ada gunanya ya, buat saya nggak ada gunanya. Buat apa di sini ada perumahan? Itu ada rumahan aja busuk tuh. Tuh lihat kalian. Itu perumahan itu udah banyak sekali perumahan. Ini ada berapa hektar tempat ini dibangun perumahan sia-sia belaka. Percuma. Karena memang kami yang di sini itu tidak suka tinggal di perumahan. Perumahan paling segitu, sempit, kecil. Satu rumah ada beberapa orang, satu orang kentut, semuanya kebauan. Buah ini enak. Ini di trotoar jalan raya kawan-kawan. Trotoarnya begini. Ya. Kalau di sini di Sumatera ini, kalau sudah dibangun trotoar seperti ini, itu tidak akan dibongkar seperti Jakarta tuh. Yang PJT siapa tuh namanya tuh? Kalau di sini mah tetap utuh. Tuh tempatnya juga. Ya. Enak tuh rimbun, kita jalan juga enak, adem nih. Kan? Trotoarnya juga bersih. Tuh. Bersih kawan-kawan trotoarnya. Ini buah apa sih? Ini lahan ini masih hutan kawan-kawan. Lahan-lahan ini masih hutan. Bunga-bunganya juga bagus. Bunga-bunganya bagus tuh.
Ini adalah gapura masuk di kampung kami, kawan-kawan. Ini gapuranya nih. Ini jalan menuju ke rumah saya. Jalannya cukup bagus. Perlu kawan-kawan diketahui bahwa Martapura ini dulunya bukanlah kabupaten ya. Dulunya sebuah kecamatan, dan kabupatennya ikut Batu Raja. Karena sekarang udah misah, jadi kecamatan Martapura sekarang menjadi Kabupaten Martapura, Oku Timur. Oku Timur itu ada juga daerah Belitang, Oku Belitang. Ada juga Martapura. Sekarang penduduknya udah ramai, udah banyak. Kalau dulu waktu saya kecil, saya masih ingat ada cuma hanya beberapa rumah aja yang masih ada itu. Ini jeruk, kawan-kawan, tuh jeruk manis. Namanya Kampung Jati Rahayu, kawan-kawan. Ini jalannya cukup bagus, cukup mulus. Dulu dibangun oleh Bapak Bupati Herman Deru yang sekarang jadi Gubernur Sumatera Selatan. Jadi inilah seorang pemimpin yang memikirkan warga dan daerahnya, maka itu jelas akan terdapat satu bangunan yang sangat berarti bagi kami masyarakat yang tinggal. Ini bagus, ini suasananya begini, kawan-kawan, hijau rindang ya, walaupun keadaannya siang hari. Ini jam 11 siang, kawan-kawan. Dan di sini kendaraan cukup ramai ya. Di sini itu kendaraan cukup ramai. Nah, ini contoh rumah-rumah lama seperti ini adalah rumah-rumah lama. Rumah dijual, yakin aja yang orang di sini yang ada pamflet rumah dijual itu bukan orang pribumi sini. Orang pribumi asli di sini tidak mungkin ada yang mau jual rumah. Kalaupun ada, kita malah mau beli. Gang Melati, ini Gang Melati, tapi tidak ada tanaman melatinya. Itu orang pakai motor tentara ngebut-ngebut, begitu jatuh aja nangis nanti, sok-sokan. Tuh yang lewat cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nah, ini Masjid Al-Hidayah, kawan-kawan. Ini Masjid Al-Hidayah, betul-betul ini kenang-kenangan waktu kecil saya. Ini dulu masjid ini tidak di sini, letaknya Gang Dahlia. Nah, masjid ini dulu di sana. Tuh masjid ini nih, ini Masjid Al-Hidayah dulu di sana, nggak di sini.
Nih, waktu saya kecil senang banget saya tidur di situ, tiduran di emperan. Kita akan masuk ke Masjid Al-Hidayah. Masjid Al-Hidayah. Nah, ini Masjid Al-Hidayah. Dulu sangat kecil sekali karena perkembangan zaman dan masyarakat pun udah banyak, maka masjid ini cukup luas dan cukup gede sekarang. Ke dalam ini. Ini penampakan masjid. Ini dibangun waktu saya masih kecil, walaupun pertama kali dibangun ini tidak di sini kawan-kawan. Tapi setiap kali saya pulang, saya akan kangen sekali. Tempat pertama yang saya kunjungi ya ini, di masjid ini, Masjid Al-Hidayah. Masjid Al-Hidayah. Dimanapun saya berada, kamu selalu kukenang karena kamu temanku dari kecil. Kita pulang ke rumah. Waduh, ini ada pohon golkar ya, ditaruh di pot. Karena banyak pohon golkar ditaruh di pot, makanya perkembangan partai Golkar jadi kerdil tuh. Di sini juga ada ternak burung walet ya kawan-kawan. Itu suara tip untuk memikat burung walet. Kawan-kawan, ini padahal dulu ini sebelum menjadi rumah seperti ini ya, ini adalah kawasan persawahan, kawasan persawahan. Jadi sekarang padinya pun hanya petak sekarang sama ini. Padahal dulu ini semua sawah dan banyak ikannya nih. Gara-gara banyak perumahan nih, jadi saya kehilangan mata pencarian nih. Ini rumah siapa aja itu? Mungkin yang punya nanti ya. Dulu banyak sekali nih ikannya nih kawan-kawan. Di daerah sini asal ada air pasti ada ikannya. Dulu saya sering cari ikan di sini gara-gara ada perumahan nih. Ada rumah-rumah warga ya, jadi kita nggak bisa cari. Itu ini burung kutut tuh. Kita nggak bisa cari ikan lagi di sini kawan. Gang Asoka atau ini tempat ronda. Ini udah berapa puluh tahun yang lalu ini kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan, ini edukasi ya. Apabila kita semua kawan-kawan diberikan rezeki oleh Allah yang melimpah, mampu ya khususnya untuk bikin rumah, jangan bikin pagar seperti ini kawan-kawan ya. Jangan membuat pagar seperti ini. Ini menunjukkan kesombongan. Jangan kawan. Ini saya juga nggak tahu mendatang dari mana. Ini jalannya mulus, bagus, mulus, enak ya. Nah nanti kita juga
Ya tunjukin juga masih ada sawah di sela-sela perumahan, itu masih ada sawah. Steam motor juga ada tuh, steam motor ada. Ini kawan-kawan, persawahan di sela-sela perumahan yang sebentar lagi insya Allah ini akan panen ya. Karena udah menjelang paling hanya 1 mingguan lah. 1 mingguan ini udah panen kawan-kawan. Nah ini saya sangat apresiasi dan sangat bersyukur ya yang punya sawah ini. Ini saya tahu, saya kenal yang punya sawah ini siapa, tapi ini orang baik, orang yang benar. Inilah begini, negara kita adalah dikenal negara pertanian. Ini padinya bagus, walaupun ini di sela-sela perumahan ya. Maksudnya perumahan desa ya, bukan perumahan perum seperti itu, bukan. Ini adalah padi yang sangat bagus, dan ini perlu dicontoh kawan-kawan ya, perlu dicontoh. Mungkin hasilnya ini agak cukup lumayan juga. Dan ini bagus-bagus loh, walaupun itu sebagian dimakan burung, tapi tidak jadi masalah. Kawan-kawan, ini di pinggir jalan, tapi sama yang punya sawah. Ini yang punya sawah namanya Pak Juli ya, namanya Pak Juli. Ditanemin kacang, karena ini kurang perawatannya tuh, buahnya keluar tuh. Itu kacang tuh, suuk tuh keluar, masih muda. Tuh. Ya. Tuh pada keluar tuh, merah-merah tuh, pada keluar. Sudah diurus. Ini sepanjang jalan ini tanamin pohon kacang kawan-kawan. Dan ini ada juga pepaya gandul, itu banyak ikannya di situ tuh. Nih, ya. Tuh. Ini udah mau tua juga sebenarnya nih, tapi karena akarnya banyak yang keluar, jadi ya berkurang lah buahnya. Tapi sebenarnya udah tua. Ini udah tua. Di sepanjang ini ditanamin kacang semua, kacang. Itu ada pepaya yang udah habis dipanen ya, udah habis dipanen. Ini tinggal terubusnya. Ini dari dulu memang tetap dipertahankan sebagai persawahan, terkecuali ini nih, ada yang nyelip nih rumah ini sama yang itu. Kalau ini emang dari dulu memang betul itu sawah semua. Dan itu genjer, itu tanaman genjer. Genjer itu kalau dimasak oseng, ditumis atau dibikin pecel, itu sangat enak itu genjer. Tapi jangan dinyanyikan genjer-genjer kawannya. Itulah warisan PKI yang harus kita buang jauh-jauh. Itu sangat bagus. Ini pemandangan kampung. Ini payanya montok-montok nih. Siapa yang punya paya montok tuh? Tuh sepanjang ini. Tuh. Buahnya pada di luar semua. Gimana mau dapat hasil? Ini gak diuruk nih, atau kebanjiran nih. Tuh. Ini lam torogung. Lam torogung. Ini bunga bagus, saya suka nih. Bunganya bagus. Tuh bunganya, bunga kertas kali ya. Bunga kertas. Ini ada cincau hibrida, itu bagus, dekat bunga. Itu bagus tuh. Ini
Ini baru aja dipanen. Ini yang belum dipanen, tinggal sedikit lagi. Ini yang belum panen, tinggal sedikit lagi. Itu mau udah dipanen. Sudah dipanen. Ini persawahan di sela-sela perumahan. Padi. Ini besok ini udah bisa dipanen, tapi kadang sebagian udah dipanen tuh. Terus kan ini juga udah dipanen. Udah dipanen. Ini dulu rumah teman saya, karena suatu hal makanya dijual, ditempati ini. Saya nggak kenal siapa ini, bukan orang sini. Jambu, tuh jambu banyak. Mau esok? Ini bunganya banyak-banyak banget. Kawan-kawan semua, terima kasih yang selalu aktif memberikan support dan dukungannya kepada channel Vlog Memori 97, kawan-kawan.